you live. They feed on your flaws. They drain your time. And they never leave you alone. Hey, I need to run a few errands. Can you watch my dog? Again. Ada satu kata yang dalam 10 tahun terakhir ini menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dan satu kata yang saya maksud adalah kata ini, saudara. Kata selfie. Anda tahu, ada di sini semua tahu selfie itu artinya apa? Ya. Di tahun 2013, kata selfie ini sudah resmi menjadi bahasa Inggris yang dicatat di dalam kamus. Tahun 2013, saudara, kata selfie ini menjadi kata the word of the year atau kata yang paling populer. Ngomong-ngomong kata yang paling populer, kira-kira tahun 2020 kata yang paling populer itu apa, saudara? Mungkin itu ya salah satunya ya. Tapi yang dicatat menjadi the word of the year, ada yang tahu? Adalah pandemi, saudara. Pandemi menjadi the word of the year. Tapi ngomong-ngomong soal selfie, ada fakta yang menarik tentang selfie. Diperkirakan setiap hari, saudara. Diperkirakan ada 93 juta selfie yang diambil. Enggak. Lalu fakta yang berikutnya yang cukup menarik menurut saya. Rata-rata setiap orang hanya membutuhkan waktu 11 detik untuk memutuskan apakah selfie yang dia ambil itu mau di-save atau mau dihapus. Jadi waktu kita foto nih, selfie nih, itu hanya membutuhkan sekitar 11 detik. Apakah kita mau save atau kita mau delete. Tapi itu membutuhkan waktu 26 menit buat kita untuk memutuskan apakah kita mau posting atau enggak di sosial media, saudara. Ya kan, itu fakta. Satu fakta lagi yang menarik tentang selfie. Ternyata selfie yang pertama kali dilakukan yaitu sekitar 500 tahun yang lalu. Di mana ada seorang artis muda yang bernama Parmigianino yang bercermin, ada di gambar selanjutnya. Dia bercermin lalu dia melukis dirinya sendiri. Itulah selfie yang pertama yang pernah terjadi di sejarah ini, saudara. Mungkin dia nggak pernah berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu 500 tahun kemudian menjadi tren di seluruh dunia, ya kan, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi serial khotbah. Ini adalah bagian yang terakhir yang kita beri judul Relational Vampires. Atau ada vampir-vampir dalam sebuah hubungan. Di sini kita membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang seringkali merusak sebuah hubungan. Keharmonisan keluarga, keharmonisan rumah tangga, saudara. Nah, kenapa kita mengambil waktu untuk membicarakan tentang relationship? Karena kita percaya bahwa kebahagiaan kita itu akan sangat tergantung dengan kualitas hubungan yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama teman kita, sama rekan kerja kita, sama keluarga, sama pasangan kita. Kualitas hubungan itu akan sangat menentukan apakah kita akan bahagia atau enggak dalam kehidupan kita. Jadi di minggu-minggu kemarin kita rekap sebentar, kita bicara soal kemunafikan, saudara. Kemunafikan itu merusak hubungan, hypocrisy. Kenapa? Karena kita merasa we feel like we are being lied to. Right? Kita merasa dibohongin karena ketika kita punya relationship dengan orang yang munafik, kita nggak tahu ini dia lagi pakai topeng yang mana nih, ya kan? Ini versi mana nih yang muncul nih, ya kan? Lalu minggu berikutnya kita ngomongin tentang kebiasaan kita mengkritik. Berhati-hatilah karena ada kritikan yang membangun, ada kritikan juga yang merusak, saudara. Jadi ketika kita memberi kritik, kita harus memberikan kritik yang membangun. Lalu sebagai penerima dari kritikan, kita harus tahu kapan kita respon atau kapan kita nggak usah respon sama sekali. Ya kan, jadi kebiasaan mengkritik juga merusak hubungan. Lalu minggu lalu kita membicarakan soal kebiasaan kita menyalahkan, blaming. Kebiasaan menyalahkan itu sangatlah merusak hubungan. Kenapa? Karena kita nggak belajar mengambil tanggung jawab. Karena kebiasaan kita ya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, saudara. Ya kan? Nah, kalau kita nggak belajar mengambil tanggung jawab, maka kita juga nggak akan grow, kita nggak akan bertumbuh.
But anyway, semua khotbah itu ada di YouTube kita. Anda ke GBI Rock Philadelphia, Anda bisa tonton rekaman khotbah fullnya. Hari ini bagian yang terakhir, ada satu kebiasaan, ada satu relational vampire yang juga merusak hubungan. Ini yang disebut dengan self-centeredness atau egosentris atau mementingkan diri sendiri, saudara. Ini begitu merusak sebuah hubungan. Udah gak bisa dipungkiri, saudara, bahwa kita sekarang hidup di dunia selfie, saya menyebutnya, the selfie world. Artinya gini, saudara, kita hidup di dalam dunia yang mengajarkan kita untuk fokus kepada diri kita sendiri, ya kan? Pokoknya diri saya yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Me first, gua duluan, ya kan? Me, myself, and I, semua itu tentang saya, dan saya. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, di gereja pun akan masuk, saudara. Ya kan, dengan kebiasaan ini, pokoknya semua tentang saya. Ya kan, itu khotbahnya nggak cocok sama saya. Ya kan, lagunya nggak cocok sama saya. Ya kan, di sana itu lebih cocok sama saya, saudara. Ya kan, kalau kita nggak hati-hati, sifat yang seperti itu pun mulai masuk. Nggak heran, saudara, ini terjadi. Kenapa? Karena ini memang sifat alami kita. Bahwa membuat segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Kita nggak usah diajarin untuk punya kebiasaan seperti ini. Kira-kira Anda setuju gak, saudara? Bahkan yang harus diajarin adalah sebaliknya. Di mana kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, suka memberi, suka melayani, berfokus kepada keluar bukan ke dalam. Itu yang harus diajarin, saudara. Tapi untuk membuat hidup ini tentang saya, me, myself, and I, itu gak perlu diajarin, saudara. Di rumah saya ada begitu banyak mainan bertumpuk-tumpuk. Waktu saya bilang sama anak saya, kita akan donasiin ya, kita akan kasih orang ya. Jawabannya adalah, no. Saudara. Seingat saya gak pernah ngajarin anak saya. Untuk egois, untuk hidup dengan tangan seperti ini, saudara. Ya kan? Tapi ya memang itu udah terjadi. Memang itu sifat alami dari setiap manusia. Kita hidup dengan begini, saudara. Ada sebuah majalah. Ada yang pernah dengar di sini majalah Forbes? Anda pernah dengar majalah Forbes? Majalah yang fokus soal keuangan, wealth, ya kan, kekayaan, saudara. Nah, penemunya namanya Malcolm Forbes. Malcolm Forbes ini adalah seorang yang begitu kaya raya, saudara. Suatu hari dia sedang melakukan tour dengan geng motornya di Mesir. I have a slide there, I believe. The next one, please. There you go. Malcolm Forbes ini, suatu hari dia naik motor bareng sama gengnya, saudara. Lalu di Mesir, lalu dia pergi ke kuburannya King Tut. King Tut itu ya salah satu raja Mesir lah, biar sederhananya. Yang dikubur dengan segala kemewahannya, dengan segala hartanya, saudara. Nah, setelah dari kuburan itu, si Malcolm Forbes ini tanya sama temannya, kira-kira kalau saya mati, ada gak ya yang ingat sama saya? Dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia terinspirasi sama raja Mesir ini. Makanya dia menjadi tujuan dalam hidup dia untuk dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia punya koleksi motor yang begitu banyak, saudara. Dia punya koleksi rumah mewah yang begitu banyak, saudara. Dan dia dikenal sebagai seseorang yang membuat pernyataan seperti ini. He who dies with the most toys win. Dia yang berhasil mengumpulkan hal sebanyak-banyaknya, dia yang mati dengan harta yang banyak, saudara, pada akhirnya dialah yang akan menang. Saya terjemahinnya benar gak ya? He who dies with the most toys win. Dia yang berhasil meraup, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, saudara. Dialah yang disebut sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Tapi apa benar itu tujuan kehidupan? Meraup, mengumpulkan, mengambil sebanyak-banyaknya. Yang ternyata hari ini pun setelah dia meninggal, apa yang dia punya gak bisa diakses juga sama dia. Benar ya, saudara ya? Nah, bayangin, saudara, kalau mindset atau pola pikir yang seperti itu kita bawa masuk ke dalam sebuah hubungan. Kita bawa masuk ke dalam pertemanan kita,
di tempat kerja, apalagi ke dalam keluarga atau pernikahan. Pola pikir atau sikap hati yang berkata, apa yang aku bisa dapatkan dari kamu? Apa yang kamu bisa berikan untuk saya? Kita ngomong ke suami, ke istri, ya kan? Semuanya tentang me first attitude. Pokoknya saya duluan, saudara. Makanya hari-hari ini kalau mungkin anak-anak muda yang lebih familiar dengan ini, ada istilah-istilah yang disebut dengan me time. Ada yang pernah dengar istilah itu me time? Ya, waktu buat saya. Atau enggak ada istilah yang berkata gini, love myself. Dari permukaan sebenarnya itu oke, saudara. Semua orang butuh waktu istirahat, butuh waktu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita korek-korek ke akarnya, semuanya kalau kita nggak hati-hati itu timbul dari sikap hati yang berkata untuk saya, for me, and for me. Nah itulah yang terjadi di dunia sekeliling kita, saudara. Itulah yang diajarkan di dunia ini. Makanya kita harus sadar bahwa ada kebiasaan seperti itu. Ada hal yang sangat menarik yang saya ingin ajak Anda untuk lihat hari ini. Ada beberapa ayat yang ditulis oleh seseorang yang bernama Yakobus. Yakobus itu saudara dari Yesus, saudara. Dia menulis kitab Yakobus. Nah, Yakobus ini awalnya nggak percaya kalau saudaranya ini adalah Mesias Tuhan, tapi waktu dia lihat Yesus ditangkap, lalu dibunuh, mati 3 hari, lalu bangkit dari kematian, akhirnya dia percaya bahwa saudaranya Yesus adalah Tuhan. Dan bukan saja dia percaya, dia bahkan menjadi pemimpin dari gereja yang ada di kota Yerusalem. Nah, dia menulis sesuatu yang cukup menarik yang akan kita baca bersama-sama. Saya pakai bahasa terjemahan Indonesia mudah dibaca. Dia bilang gini, apakah kamu tahu dari mana datangnya pertikaian dan pertengkaran? Apakah kamu tahu? Kalau saya berhenti di sini, saya berhenti khotbah 5 menit aja, saudara. Saya bilang sama Anda, coba ngobrol ya sama samping kiri kanan Anda 5 menit aja. Kira-kira Anda bisa gak jawab pertanyaan ini? Semua pertikaian, semua perkelahian, semua perselisihan, semua pertengkaran, itu tuh asalnya dari mana kira-kira? Hah? Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Penyebabnya apa? Nah, kalau kita kan ngomongnya gitu, iya tuh teman saya tuh munafik tuh, iya kan? Di depan beda, di belakang beda, saudara. Suruh nonton seri khotbah ini minggu yang pertama, saudara. Ya kan? Kalau kita bilang gini, itu tuh suami saya tuh apa yang dia lakukan, apa yang saya lakukan gak pernah benar di mata dia. Selalu aja salah. Selalu saya suka dikritik. Suruh nonton khotbah minggu kedua, saudara. Ya kan? Atau enggak gara-gara istri saya udah dikasih tahu berulang-ulang masih aja keras kepala. Makanya semua jadi berantakan begini. Kita pikir yang salah itu selalu orang lain, saudara. Kita pikir penyebab dari pertikaian atau pertengkaran atau perkelahian adalah itu. Sekali lagi pertanyaannya, dari manakah asal dan sumber dari segala perkelahian? Yuk kita lihat apa yang ditulis Yakobus. Apakah kamu tahu dari mana datangnya pertikaian dan pertengkaran? Semuanya datang karena keinginan diri sendiri yang berperang di dalam dirimu. Di dalam setiap kita ada keinginan-keinginan, kata Yakobus, yang akhirnya menjadi penyebab dari segala perkelahian, pertengkaran. Apa maksudnya Yakobus? Yuk kita lanjutin baca. Yakobus bilang gini, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu gak mendapatkannya. Jadi kamu membunuh mereka. Kamu menjadi iri hati terhadap orang lain, tetapi kamu juga tetap tidak mendapatkan apa yang mereka miliki. Jadi kamu berkelahi dan bertengkar dengan mereka, saudara. Kamu menginginkan sesuatu, kata Yakobus, tapi kamu gak mendapatkannya. Oh, jadi ternyata semua pertengkaran, semua perkelahian, perselisihan, penyebabnya cuma satu, saudara. Akarnya cuma satu. I am not getting what I want. Aku tidak mendapatkan apa yang aku mau. Bilang ke kanan kiri Anda, aku gak mendapatkan apa yang aku mau. Itu sumber dari pertikaian, itu sumber dari perkelahian, saudara.
I am not getting what I want. Kalau misalnya semua dari kita sadar, semua perkelahian kita akan selesai dalam waktu 30 detik. Anda setuju, saudara? Ya kan? Karena kita berani mengakui alasan kenapa kita bertengkar, karena aku mau sesuatu dan aku gak mendapatkannya. Tapi yang jadi panjang kadang-kadang kan kita bilang, saudara, aku tuh mau kamu melakukan ini karena untuk kebaikan kita. Ya kan? Yang jadi panjang kan saudara, iya aku mau kamu melakukan itu karena supaya kita menjadi lebih, pokoknya kita banyak sekali alasan. Tapi akarnya sebenarnya ini saudara, I'm not getting what I want. Udah ngaku aja gitu saudara. Bahkan yang lebih ruwet lagi, kita bukan cuma bilang aku gak mendapatkan apa yang aku mau, tapi kita bilang gini, I am not getting what I deserve. Aku gak mendapatkan apa yang udah menjadi hak aku. Kamu dulu janji. Ya kan? Dia kan dulu bilang begini. Waktu kita di depan pendeta, di depan gereja, waktu kita ngomong janji nikah, kamu kan bilang begitu. Ya kan, saudara? Yakobus bilang karena kamu gak mendapatkan apa yang kamu mau, makanya kamu membunuh mereka. Artinya gini saudara, karena kita gak mendapatkan apa yang kita mau, makanya kita menyakiti orang lain, orang-orang sekeliling kita. Dengan tuntutan kita, dengan permintaan kita, dengan kelakuan kita. Terus Yakobus melanjutkan gini, kamu gak mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu tidak memohon kepada Tuhan, dia bilang. Atau ketika kamu minta, kamu tidak mendapatkan apapun karena kamu meminta dengan alasan yang salah. Kamu hanya ingin memakainya untuk kesenanganmu sendiri. Yakobus bilang gini, mungkin kamu gak dapetin apa yang kamu mau karena kamu lupa berdoa sama Tuhan atau gak memohon kepada Tuhan. Tapi kalau kamu memohon sama Tuhan pun, kamu gak akan mendapatkannya, kata Yakobus. Kenapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, dengan motivasi yang salah. Semuanya balik lagi, ujung-ujungnya. Semuanya tentang diri kita sendiri, kata Yakobus. Everything is about me, and me. Ada sebuah buku judulnya Give and Take, saudara. Give and Take ini ditulis oleh seorang yang bernama Adam Grant. Adam Grant, kayaknya ada yang minjem buku saya tapi belum dipulangin nih saudara. Saya gak ketemu waktu saya mau cari buku ini. But anyway, kalau itu Anda nanti tolong pulangin ya kalau ingat ya. Saya gak ketemu atau mungkin saya lupa taruhnya di mana. But anyway, Adam Grant ini salah satu profesor termuda. Dia pernah mengajar di Wharton Business School, salah satu business school yang top saudara. Profesor yang termuda. Nah di bukunya, ini sebenarnya buku tentang karir sih, tentang pekerjaan. Dan dia melakukan research, melakukan pembelajaran saudara. Akhirnya dia menyimpulkan gini, di dunia ini ada 3 tipe orang. Ada yang namanya givers, takers, and matchers. 3 tipe orang, si pemberi, si pengambil, dan matchers itu mungkin saya terjemahin yang suka hitung-hitungan gitulah ya saudara ya. Dari istilah ini kira-kira Anda juga sudah bisa mendefinisikan lah mereka tipe-tipe orang yang seperti apa. Ya kan, givers suka memberi adalah orang yang suka menolong orang lain, suka mentorin orang lain, bagi-bagi ilmu, membagikan talentanya, memberikan waktunya, suka melayani, saudara nggak pelit dengan waktunya, datang lebih awal, pulang lebih telat, jangan dibalik, saudara, ya, jangan datang telat, udah pulang duluan gitu, saudara ya. Di sini nggak ada ya, saudara. Itulah givers, datang lebih awal, pulang lebih telat. Nah, takers, orang yang suka mengambil, saudara, adalah orang yang suka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain. Suka dengan posisi-posisi penting, saudara. Ya kan? Kalau sesuatu berjalan dengan baik, dia yang paling cepat ngambil kredit. Dia yang paling, ya ini karena aku. Tapi ketika sesuatu ada yang salah, dia yang paling lamban untuk bertanggung jawab. Itulah takers, saudara. Nah, di mata seorang takers atau ya orang yang suka mengambil, di dalam pikiran mereka, dunia itu seperti hukum rimba, saudara. Hukum rimba itu apa ya? Siapa kuat dia yang menang, siapa yang cepat dia yang dapat, saudara. Sikut-sikutan, jatuh-jatuhin orang, saudara. Karena sebelum orang itu jatuhin kita, mendingan kita jatuhin mereka dulu. Itulah di pikiran dari seorang takers, orang yang suka mengambil. Nah,
Berikutnya, orang yang termasuk kategori matchers adalah orang yang suka hitung-hitungan. Di dalam pikiran mereka itu, semuanya itu seperti kayak akuntansi gitu saudara. Ada debit, ada kredit, ya kan. Kalau orang itu kasih ini ke saya akan kasih itu ke orang lain. Kalau orang itu melakukan ini untuk saya baru melakukan itu untuk orang lain. Jadi matchers adalah orang yang suka melakukan perhitungan. Nah, ada kesimpulan yang menarik dari buku ini. Dia bilang gini, ujung-ujungnya orang yang masuk dalam kategori pemberi ini, dialah orang yang paling kemungkinan besar untuk sukses, saudara. Most likely to succeed. Dan mereka lah yang pada akhirnya menjadi top performers atau orang yang punya prestasi yang paling baik di tempat kerja. Orang yang suka memberi, givers. Walaupun ada catatan penting, itu akan memakan waktu yang lama, saudara. Kenapa waktunya lama? Kenapa slow? Karena mereka sibuk membantu orang lain, memperhatikan orang lain. Karena terkadang orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Mereka jadi, orang ini menjadi seperti kayak keset kaki, saudara. Tapi ujung-ujungnya menurut penelitian ini, givers lah, orang yang suka memberilah, yang pada akhirnya akan menang. Nah, kenapa si takers ini, orang yang suka mengambil ini, saudara? Kenapa mereka kalah? Kelompok ini mereka naiknya cepat, melejitnya cepat, tapi jatuhnya juga cepat. Nah, alasannya kenapa, saudara? Karena akan ada kelompok takers yang lain yang untuk memastikan bahwa Anda akan gagal. Jadi takers sama takers saling sikut-sikutan, saling jatuhin, saudara. Jadi mereka sibuk sendiri berantem. Nah, sedangkan matchers, ya kan, ya udahlah, mereka akan selalu ada di tengah-tengah, saudara. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Ya? Nah, coba bayangin sebentar sama saya. Bayangin sebentar aja sama saya. Saudara. Gimana kalau konsep ini dibawa masuk ke dalam sebuah hubungan? Pertemanan kita, gereja, di keluarga, di pernikahan kita, saudara. Gimana kalau kita jadi orang-orang yang suka mengambil, takers? Gimana kalau Anda dan saya berhadapan dengan orang-orang yang suka mengambil, suka menuntut? Ya kan? Kenapa kamu gak melakukan itu untuk saya? Kenapa gereja gak melakukan itu untuk saya? Kenapa suami saya, istri saya gak melakukan itu untuk saya, saudara? Serem banget gak sih kalau kita berhadapan dengan ini, saudara? Kita minta, kita tuntut. Pokoknya itulah yang dilakukan oleh takers. Bahkan Amsal pun mengatakan ini. Si Linta punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Kita jadi kayak Linta, saudara. Semuanya for me. Bayangkan kalau kita berhubungan dengan matchers. Orang yang hitung-hitungannya kuat. Kira-kira Anda dan saya bakal kelelahan gak sih, saudara? Ya kan, saya udah lakuin itu untuk kamu, kok kamu gak lakuin itu untuk saya? Saya udah kasih ini ke kamu, tapi kenapa kamu gak kasih ini ke saya? Kemarin saya bersihin rumah 2 jam. Kenapa kamu cuma bersihin rumah 1 jam 45 menit? Kamu masih utang 15 menit sama saya. Bayangin kalau pasangan kita seperti itu, saudara. Apakah kita gak lelah? Jadi menurut saya pilihan satu-satunya udah gak ada pilihan lain, saudara. Kalau kita mau happy, kalau kita mau fulfill, kalau kita mau bahagia. If we want things to work out dalam kehidupan kita, saudara. Mau gak mau kita harus belajar menjadi givers atau si pemberi. Walaupun kita gak bisa menjadi si pemberi atau givers secara otomatis. Karena sifat alami kita bukan seperti itu. Untuk kita menjadi orang yang suka memberi, kita harus melatih diri kita. Kita harus intentional. Kira-kira Anda setuju, saudara? Korintus 1 Korintus pasal yang 10 ayat 24 dibilang gini. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Mungkin kalau saya bisa katakan seperti ini, saudara. Kepentingan Anda, biar Tuhan yang memperjuangkan. Tapi bagian Anda adalah memperjuangkan kepentingan orang lain. Boleh saya bilang gitu, saudara? Ya kan?
Tuhan yang akan memperjuangkan apa yang Anda butuhkan, kepentingan Anda. Tapi Tuhan mau kita memperjuangkan kepentingan orang lain. 1 Korintus 13 yang kita udah sering dengar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan, bantu saya 1, 2, 3. Tidak mencari. Makanya kalau Anda tanya, hal yang paling mendasar dari makna kita mengikuti Yesus apa sih saudara? Kalau kita boleh simpulkan secara sederhana adalah ini. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saudara. Ya kan? Orang yang serius mengikuti Yesus, kata aku itu seharusnya gak boleh ada di paling atas. Saudara. Seperti Yesus yang memberi hidupnya untuk Anda dan saya dan untuk orang lain. Demikian Yesus mau supaya kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, saudara. Yesus menyimpulkan gimana sih gambarannya orang yang mengikuti saya. Dia menyimpulkannya dengan satu kalimat. Dia bilang gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, setiap hari dan mengikut aku. Itu saudara. Jadi sekali-kali bolehlah kalau misalnya kita lagi pengen ngecek nih saudara. Kira-kira ini saya pengikut Yesus apa bukan ya. Kalau misalnya kita lupa apa maknanya atau arti ikut Yesus ya kan. Sekali-sekali lah kita boleh bercermin saudara. Nah inilah cerminnya. Apakah cara Yesus itu di atas dari cara saya atau cara saya teratas? Baru caranya Yesus. Itulah artinya menyangkal diri. Akunya dikesampingkan, Yesusnya yang terutama. Memikul salib setiap hari. Tentunya ini gak mudah saudara. Memikul salib adalah seperti kayak beban gitu saudara. Iya kan? Maksudnya ada kalahnya kita gak mengikuti apa yang kita mau. Atau bahkan kepentingan yang terpenting, bukannya kepentingan kita, melainkan kepentingan Kristus. And then, follow me, Yesus bilang, mengikutlah aku. Artinya kita mengikuti cara hidup Yesus, mencontoh cara hidup Kristus, saudara. Gimana cara hidup Kristus? Ada di Filipi 2, saya nggak ada slide-nya. Dia yang adalah setara dengan Tuhan, tapi dia nggak pernah menggunakan kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ini kan hak gua sebagai suami. Ini kan hak gua sebagai istri. Ini kan hak gua sebagai bos, sebagai pegawai, sebagai anak-anak. Yesus gak pernah menggunakan kesetaraannya dengan Tuhan untuk menuntut. Tapi justru dia menggunakannya untuk memberi, saudara. Nggak heran kalau pada akhirnya Allah meninggikan Yesus. Bahasa Inggrisnya gini. He hold Jesus at the highest place of honor. Di tempat yang tertinggi. Tempat kehormatan yang paling tinggi. Jadi menariknya gini saudara. Ketika kita berpindah dari cara hidup yang egosentris. Yang self-centris. Gue dulu. Buat saya. Terus kita pindah fokusnya kepada orang lain duluan, orang yang lebih terutama, melayani orang lain. Anehnya, hal-hal di sekeliling kita mulai berjalan dengan baik, saudara. Mulai berjalan dengan smooth, seperti kayak mesin gitu ya, saudara ya. Berjalan. Seperti dunia ini Tuhan udah ciptain seperti itu. Ada melodinya, ada ritmenya. Kalau kita ikutin melodi itu, maka semuanya akan berjalan dengan smooth, saudara. Dunia itu udah didesain sama Tuhan supaya kita hidup dengan fokus yang keluar, bukan fokus yang ke dalam. Ya kan pernikahan kita jadi harmonis, kesehatan fisik dan mental kita jadi lebih baik, kepuasan dalam hidup kita meningkat, saudara. Ada universitas di Chicago yang melakukan pembelajaran, dia bilang ada the top 3 pekerjaan yang paling memberikan kepuasan. Yang pertama adalah nurse, merawat orang lain. Yang kedua adalah teachers,
mendedikasikan hidupnya kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah aparat hukum, saudara. Yang pekerjaannya melindungi orang lain. Kesimpulan mereka itu, saudara. Ada 40 penelitian dalam 40 tahun terakhir di Inggris yang berkata, ketika orang punya gaya hidup memberi dan melayani orang lain, tingkat depresi menurun, tingkat stres menurun, keterikatan dengan obat-obatan menurun, sakit jantung menurun, saudara. Bahkan tingkat kehamilan di antara para remaja pun menurun. Karena orang-orang yang mempunyai kebiasaan untuk memberi dan melayani. Ya kan? Ini bukan bicara soal seminggu sekali, saudara, tapi menjadi gaya hidup kita. Mental health, physical health, kesehatan mental, fisik, self-esteem, kepercayaan diri kita, kepercayaan diri anak-anak kita. Itu meningkat, saudara, ketika kita punya gaya hidup yang melayani. Jadi mungkin hari ini ada begitu banyak hal yang kita pelajari. Tapi kalau kita balik lagi fokus kita kepada relationship. Sekali lagi, me first, self-centris, hidup yang egosentris saya lebih utama. It's not gonna work out. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup other-centric life. Hidup yang berpusat untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Di dalam hubungan kita, saudara, mementingkan pasangan kita di atas kepentingan kita sendiri. Karena dunia udah didesain seperti itu, Yesus bilang gini, sebab orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk kepentinganku, kata Yesus, akan menyelamatkannya. Orang yang selalu hidup me, saya duluan, saudara. Pada akhirnya akan kehilangan makna arti hidup itu apa gitu. Tapi orang yang mementingkan orang lain, orang yang mementingkan kerajaan Tuhan, pada akhirnya dia akan menemukan makna dari apa sih arti hidup ini. Hal yang paling sering saya tulis, saudara, yang menjadi, saya nggak tahu berapa kali saya tulis ini, adalah ini, we are designed by the designer of life to give our life away. Kita memang dirancang oleh sang perancang kehidupan untuk memberikan hidup kita, saudara. Itu cara kerjanya. Kalau kita nggak hidup seperti itu seperti kayak lawan arus, saudara. We are designed by the designer of life to give our life away. Nah, di dalam seri khotbah ini kan kita selalu mencoba mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang merusak hubungan itu dengan doa. Nah, inilah doa kita hari ini. God help me with my self-centeredness and teach me to live life with other first attitude. Bahasa Indonesianya, Tuhan tolong saya dengan keegoisan saya. Dan ajar saya untuk punya gaya hidup yang mementingkan orang lain terlebih dahulu. Boleh gak kita baca ini sama-sama? Boleh ya, saudara? 1, 2, 3. Tuhan, tolong saya dan ajar saya untuk punya gaya hidup. Kok waktu nyampe ke egoisan saya kok pelan banget ya, saudara ya? Sekali lagi, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan, tolong saya dengan keegoisan saya dan ajar saya untuk punya gaya hidup yang mementingkan orang lain terlebih dahulu. Sebelum mungkin Ko Beni tutup dalam doa, saya mau tunjukin Anda gambar, saudara. Gambar berikut ini adalah gambar, mungkin Anda yang pernah pergi ke Israel, Anda bisa konfirmasi. Tapi gambar berikut ini adalah gambar dari Laut Mati. Boleh ditampilin di depan? Diperkirakan semakin hari, semakin mengering, semakin berkurang airnya, saudara. Beberapa miles dari Laut Mati, Dead Sea, itu laut yang disebut dengan Laut Galilea. Anda bisa bandingin, saudara. Betapa banyak kehidupan di sekeliling Danau Galilea. Tanaman-tanaman bertumbuh dan sebagainya. Anehnya, Laut Mati itu, saudara, dia itu menerima aliran air, tapi dia nggak punya tempat untuk mengalirkan air itu keluar.
Aneh ya saudara, harusnya logikanya airnya bukannya harusnya menjadi lebih banyak. Karena kan dia cuma ngambil, cuma nerima gitu. Tapi kenapa airnya semakin lama semakin berkurang? Sedangkan Danau Galilea menerima air, saudara, dia mempunyai saluran untuk supaya dia alirkan lagi. Tapi yang terjadi adalah ada begitu banyak kehidupan di sekelilingnya. Nah, dari apa yang kita bicarakan hari ini? Coba Anda bayangkan sebentar apa jadinya pernikahan kita, keluarga kita, pertemanan kita, relationship kita di tempat kerja, saudara. Kalau kita mempraktekkan apa yang kita bicarakan hari ini. Bayangkan betapa indahnya, betapa hidupnya hubungan-hubungan kita. Ketika kita belajar untuk tahu apa yang kita terima dari Tuhan, seharusnya kita alirkan untuk orang lain, saudara. Apa yang kita terima dari Tuhan seharusnya nggak boleh berhenti di kita. Tapi kita belajar untuk alirkan kepada orang lain. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Boleh saya undang Anda untuk bangkit berdiri? Sebelum Ko Beni doa, mungkin saya mau undang ini Pak Anton dan istri Ci Febe ya. Untuk maju ke depan, kita akan doa, mau pulang ke Indonesia ya. Ya, yuk, boleh gak kita doain? Bentar. Benar ya saya ya, Pak Anton dan ya, Ibu Febe ya. Kalau Anda gak kenal Pak Anton dan Ibu Febe, ini adalah kakak dan cici dari Danielnya Monica, saudara. Jadi mereka udah di Amerika sebulan ada? Sebulan ya, akan kembali ke Indonesia Selasa ini, benar? Rabu ya? Oke. Yuk kita doa, setelah itu Ko Beni tutup dalam doa ya. Yuk kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk Pak Anton dan Ibu Febe dan juga anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk main-main di sini, berkunjung dan bertemu dengan orang tua. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami boleh kenal. Kami berdoa untuk perjalanan pulang mereka. Juga bersama dengan anak-anak, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, biar mereka bisa tiba di Indonesia tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus membuka pintu-pintu kesempatan yang berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan terus sertai, biar segala sesuatu yang baik dan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan turun atas kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk anak-anak, untuk studi mereka, untuk rencana masa depan mereka. Semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan semua permohonan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Thank you. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi dan siang hari ini di mana kami boleh belajar, untuk kami mengerti bahwa kami didesain untuk memberi. Kami percaya Bapak, terus ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki dan kami memiliki pengertian bahwa kami punya desain ilahi itu Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terus ajar kami Tuhan melalui gembala, Korosi Tuhan di tempat ini supaya kami terus belajar menjadi serupa dan makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Juga besok kami akan kembali bekerja kembali. Tuhan biarlah hikmat-Mu, kekuatan yang baru menyertai setiap kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, kami akan siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang luar biasa dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday semuanya.